Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah teknologi web service. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, yang pertemuan 9 dan 10. Di video ini kita akan bahas untuk pertemuan 11 dan 12. Masih kita bahas tentang aplikasi Viginesia ya teman-teman ya. Di pertemuan 9 dan 10 minggu lalu ya, kita sudah buat aplikasi Viginesia dengan menggunakan atau dengan mengkoneksikannya ke IPA viginesia.org. Nah, di video ini atau di video kali ini kita tidak menggunakan lagi IPA dari viginesia.org. Kita tetap menggunakan database dari Viginesia. Tapi kita membuat database sendiri, ya, database Viginesia. Dan database-nya itu akan kita setting public, jadi bisa digunakan oleh orang lain, ya. Jadi nanti tugasnya untuk pertemuan 11 dan 12 ini bersifat kelompok, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Jadi nanti ada yang sebagai server database dan juga ada sebagai client. Oke, nanti kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Grok ya, aplikasi Grok. Baik, kita mulai saja ya teman-teman ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih ya. Teman-teman bisa masuk ke website ngrok.com ya, ngrok.com ini ya. Tampilan halaman indeks dari ngrok.com. Teman-teman silakan login ya. Kita bisa login menggunakan akun Google atau akun Gmail ya. Kita klik aja akun login with Google, kemudian kita atau kalian pilih akun Gmail yang kalian miliki ya. Oke, sini saya pilih akun Gmail saya. Oke, nah ngrok.com ini atau aplikasi Ngrok ini fungsinya untuk membuat database yang kita akan buat nanti ya, atau localhost-nya itu menjadi public ya. Jadi nanti kita share ya, namanya ini ya, token, kita share ke satu kelompok dari anggota teman-teman gitu ya. Oke, jadi kita juga harus download aplikasi ini ya, Grok ya, download for Windows. Tapi teman-teman sudah saya siapkan dalam satu folder Google Drive ya. Nanti ini saya share linknya. Di sini ada 3 folder. Yang pertama ada Grok ya. Ini yang hasil dari downloadan ini ya. Download for Windows tadi. Kemudian yang kedua ini folder Viginesia. Ini folder Viginesia yang menggunakan bahasa PHP ya. Ini yang Viginesia. Kemudian ada juga Viginesia 3. Nah, ini menggunakan bahasa pemrograman Dart ya. Yang Viginesia aja itu PHP. Nah, ini kalian copy paste ke SAM lalu htdocs pastinya. Ini ya Viginesia. Oke ya. Simpan di sini ya, di htdocs untuk yang folder Viginesia. Kalau yang Viginesia 3 tidak perlu disimpan di htdocs ya. Boleh disimpan di drive manapun atau di folder manapun. Nah, biar memperenak kalian nanti mengerjakan projectnya, untuk yang Viginesia 3 bisa kalian buka di menggunakan software
editor teks ya. Misalkan saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya, yang Vignesia 3 ya, yang bahasanya menggunakan aplikasi atau bahasa Dart. Oke, kalau yang Vignesia ini cukup kalian copy dan paste ke htdocs ya. Kemudian di dalam folder Vignesia di sini ada SQL source file ya. Ini adalah database Vignesia yang teman-teman harus buat di localhost masing-masing atau di uh, di database lokal masing-masing. Nanti tinggal diimport saja ya. Misalkan gini. Ini saya udah buat ya, namanya Vignesia. Kalian tinggal import dari file yang ini ya, Vignesia ini yang tipenya SQL. Tapi kalian buat dulu database-nya namanya Vignesia. Ya, buat dulu namanya database-nya Vignesia gitu ya. Sini karena Vignesia udah ada ya, saya tambahkan Vignesia underscore lah ya. Tapi kalau kalian nanti cukup Vignesia aja ya tanpa underscore. Saya contohkan aja. Oke, di sini udah ada Vignesia underscore ya. Nanti teman-teman masuk ke database-nya Vignesia, terus silakan di import ya. Import. Di sini klik tombol import, lalu browse ya, browse your computer, kemudian cari tempat penyimpanan tadi ya, teman-teman ya. Misalkan tadi nyimpennya di SAM, lalu di htdocs, oke ya. Kemudian ini ya Vignesia. Nah ini adalah filenya nih, file yang SQL-nya. Oke, diklik lalu open. Ya di sini vignesia.sql. Kemudian nanti di bawah kanan ada tombol go ya, atau tombol um, pergi ya kalau pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris tombolnya go, klik. Oke, sukses. Di sini ada 5 tabel berarti ya. Ya, 5 tabel. Di dalamnya sudah ada datanya ya. Misalkan di table user ini ya, sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Oke. Kemudian ada juga kita akan nanti akan menggunakan 2 table ya, user ini ya. Dan yang kedua adalah motivasi. Oke ya. Itu ya 2 table. Oke, kalau sudah membuat database Vignesia, ini kita pakainya yang Vignesia ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke tadi ke websitenya Ngrok ya, ngrok.com. Ini teman-teman silakan download aplikasi Ngroknya ya. Nah, bisa download di sini di Google Drive nanti yang saya share ya. Di dalamnya ada satu file ya, di dalamnya ada satu file yaitu file ngrok ya. Bentar. Nah, ini ya, file ngrok.exe. Nah, satu folder ngrok ini biar mudah teman-teman bisa naruh di C misalkan ya, di drive C ini. Ini satu folder ngrok ya. Nih, folder ngroknya ya. Aplikasi ngrok x.exe-nya di C. Oke. Nah, kita running aplikasi ngrok.exe tadi ya. Cara runningnya kita menggunakan command prompt atau cmd ya dari folder ngrok ini ya. Caranya kita masuk ke folder ngrok tadi ya yang ada di drive C. Kemudian saya klik ini ya bagian sini. Nanti tampil seperti ini. Ketikkan langsung cmd lalu enter. Nanti akan tampil jendela command prompt ya. Ini posisinya ada di C di folder ngrok. Oke, kemudian teman-teman ketikkan perintah ngrok ya. Lalu enter. Oke. Oke. Kalau sudah berhasil di start, teman-teman balik ke website ngroknya.
Nih ya. Kemudian ada di poin 2 ya, connect your account. Ini tokennya, tokennya kalian klik, kalian copy, ya, copy, kita paste di sini, oke, ya, kita paste, lalu enter, token save to configuration, sudah berhasil ya, tersimpan. Kemudian kita balik lagi ke dashboard ngrok.com-nya. Kita di sini menggunakan yang nomor 2 ya, Grok HTTP 80. Kita setting supaya dia bisa menjadi publik atau public ya. Ini Grok HTTP 80 kita copy, kita paste di command prompt-nya, lalu enter. Oke, di sini teman-teman sudah dapat link ini ya, forwarding ya. Di sini ada HTTPS titik 2 garis miring 2645 bla 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 sampai grok stripfree.app ya. Teman-teman bisa blok ini, oke, terus copy ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita mulai dari sini ya, klik cmd, klik grok. Oke, sudah berhasil start. Kita copy token ya, enter, token save to configuration. Kita copy lagi yang grok HTTP 80, enter. Nah ini ya forwardingnya, kita blok, copy. Nah, untuk jendela command prompt ini jangan di close ya, jadi tetap dibuka saja, karena kalau di close nanti otomatis link ininya nggak bisa dipakai. Nah, link ini yang kalian simpan ya, misalkan kalian simpan di notepad, terus nanti kalian share atau bagikan ke teman-teman satu kelompok. Oke ya, jadi setiap member atau setiap anggota pasti linknya beda nih, link ininya beda pasti ya. Yang sama tuh belakangnya aja nih, yang sama tuh pasti cuma yang belakangnya, yang ngerok stripfree.app ya, depannya pasti beda. Oke, nah ini sudah kita copy. Kita sekarang kembali ke fruitlab.io nya. Ini ya, fruitlab.io. Nah, teman-teman, untuk aplikasi ini silahkan kalian buat project baru ya, namanya Viginesia 3. Di sini saya namakan Viginesia 3 ya. Ya, Viginesia 1 kemarin sebelum UTS, Viginesia 2 setelah UTS ya, teman 910, dan yang terakhir nih Viginesia 3. Oke ya. Mungkin mirip-mirip dengan yang Viginesia yang kedua ya, yang 910 itu ya, nomor 90, tapi ada perbedaan, ada tambahan. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya, lihat di sini di Visual Studio Code nih, saya buka Viginesia 3-nya. Silahkan kalian buat project baru namanya Viginesia 3. Kemudian nanti di dalam folder lib ya, ada 3 folder. Kalian buat folder baru ya, ada constant ya, ada models, dan juga ada script ya. Namanya disamain ya, nama foldernya karena berhubungan dengan scriptnya nanti. Kemudian di dalam folder constant nanti ada satu file namanya cons.dart ya. Kalian bisa upload filenya ya. Ini kan ya, kalau misalkan belum ada nih filenya, teman-teman bisa upload file cons.dart-nya ya dari project Viginesia 3 dari sini ya. Yang ini Viginesia 3 ya. Ini saya simpannya di ya, nih Viginesia 3. Sini kan ada di dalam lib, di sini ada konstan ya. Kalian bisa upload dari sini ya. Jadi cukup upload aja langsung biar cepet. Oke, itu yang folder konstan. Kemudian folder models ada 2 ya. Ada 2 file, login underscore model sama motivasi underscore model. Teman-teman juga bisa ngupload juga dari folder models ya, yang udah saya kasih nih. Sini udah ada 2 file, silahkan kalian upload aja.
tinggal upload. Sorry, uploadnya dari sini ya, dari Floatlab ya. Ini nih model ya. Tinggal upload 2 file ini yang ada di folder Vignesia 3 ya. Ingat ya, ada di folder Vignesia 3. Kemudian yang ketiga, folder screens. Di screens ini ada 4 file ya. Yang mungkin sama dengan Vignesia yang pertemuan 9-10 kemarin. Ada edit page, ada login, ada main screen, dan ada register. Ya, teman-teman juga bisa langsung upload ke 4 file ini di folder Vignesia 3, di dalam folder lib, lalu di dalam folder screens ini ya. Ada 4 file, bisa kalian langsung upload 4-4-nya. Kemudian setelah mengupload 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file ini ya, teman-teman bisa lakukan modifikasi, beberapa modifikasi. Yang pertama di file main ya, main.dat ini ya, kalian ganti defaultnya ya, dengan yang ada di Vignesia 3 yang ini ya, kalian ganti. Kalian bisa buka di Visual Studio Code, lalu kalian bisa buka file metadata-nya, di copy, di blok ya, blok copy semuanya, yang pindahkan ke sini, paste. Yang pertama. Yang kedua, untuk library-nya, beberapa library di file pubspec.yml ya, ini ya, kalian juga bisa buka di Visual Studio Code misalkan, ini di folder Vignesia 3, kalian blok aja, terus kalian paste. Kalau belum update ya, atau kalau masih berbeda. Ini kan ada beberapa library yang kita akan pakai. Oke. Itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke file const yang ada di folder konstan ya, konstan. Nah, di sini ada string URL ya, teman-teman ya. Di string URL ini tercantum alamat HTTPS ya, /2 garis miring 2 kali 88 F6 bla 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 ya, rock strip free.app garis miring Vignesia. Nah, teman-teman bisa ganti ya dengan yang terbaru yang tadi kalian dapatkan dari sini ya, dari aplikasi ngeroknya ya. Tadi kan udah di copy nih, tadi kita copy di notepad ya. Nah, ini kita copy ya, kita paste di sini teman-teman. Oke ya, blok, tapi yang garis miring Vignesia jangan dihapus, jangan diganti ya. Oke ya, tetap yang ada garis miring Vignesia tetap ya. Oke, jadi ini linknya. Nah, ini link ini teman-teman kasih ke teman-teman satu kelompok ya, dicoba nanti saya akan praktekkan juga di laptop saya yang satu lagi. Jadi link ini akan saya pakai di laptop saya satu lagi ya, untuk koneksi. Oke, ini ya yang pertama yang ada di file const. Terus yang kedua di kita lihat di file login ya. Di sini juga ada di line 39 ya, teman-teman bisa di update ininya, linknya ya, sampai app ya, paste. Kemudian bawahnya juga ini yang line 32 lalu paste. Oke, di save, di update. Ini yang Vignesia garis miring Vignesia garis miring API garis miring loginnya nggak usah diapa-apain ya. Jadi yang dari HTTP sampai sini aja nih, app di update. Udah 2 file itu aja yang diupdate ya, sesuai dengan link terbaru. Ingat ini CMD jangan ditutup, kalau ditutup nanti dia akan tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dipakai. Baik, untuk mengetesnya ya, untuk mengetesnya ini bisa kita ketik baru ya, kita
paste nih link yang tadi ya, garis miring PHP my admin. Ya, ini kalian lakukan di komputer temen atau komputer lain. Ya, di komputer lain. Ya. Oke, nanti kalau ada peringatan seperti ini, klik aja visit site. Nah, visit site ya. Oke, nah ini berhasil masuk ke database atau localhost si komputer server, gitu ya. Oke, coba sebentar saya hapus database-nya yang Vignesia.org gitu. Sorry, Vignesia underscore ini saya mau drop dulu. Vignesia, oke ya. Ini tampilannya sama nih, ya. Baik yang ini dijalankan di komputer klien ya, ini menggunakan link ini, ya. Kalau yang ini komputer saya, komputer server, oke ya. Nah di sini, oke saya jalanin dulu deh aplikasi Bootstrap-nya ya. Kita running dulu nih, kita build project. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, kalau di saya ini sama ya. Sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 record di table user ya. Kita lihat juga di sini ya, dari klien. Kita lihat table user ada 6 record juga ya, sama. Oke, nah kita coba daftarkan record atau akun baru atau user baru. Tunggu beberapa detik. Nah, oke ini aplikasinya ya. Kita sign up. Kita tambahkan akun baru ya. Profesi ini nanti nama kalian ya, nama kalian. Ini mahasiswa, emailnya bebas lah ya. Kemudian passwordnya 1 2 3 4 5 ya, biar gampang diingatnya. Kita klik tombol daftar. Tampil berhasil registrasi. Kita lihat di ini ya, di database-nya. Oke, masuk ya. Baik yang di server maupun yang di klien ya. Kita refresh nih ya, ada ya. Tampil. Terus kita login. Di emailnya andi@gmail.com, passwordnya 1 2 3 4 5. Klik tombol sign in. Berhasil masuk ya. Kemudian di sini ketikkan kalimat motivasi. Oke ya, kemudian klik submit. Berhasil submit ya. Kita cek di tabel motivasi. Nah, ini ya, yang terakhir ya, lalu semangat semua. Kita cek juga di sini. Halo semangat semua. Oke ya. Nah, sekarang saya akan coba input data ini ya. Ya, data user dulu ya. Saya nanti buat akun baru. Laptop saya yang satu lagi. Kemudian nanti saya input kalimat motivasinya. Oke ya. Ini di lokalnya di komputer saya. Tadi usernya yang terakhir Adi ya. Saya running dulu di sini. Tadi saya update dulu ya.
Ya harus update dulu untuk ininya nih. Ya update dulu, ya, kirim dulu ke laptop saya yang satu lagi. Nah, edit dulu untuk link rocks-nya. Dua EA7. Tadi ya. 2 EA7 2400. Oke. Oke, saya edit dulu di fonts. Dot-dotnya. Oke. Kemudian di print di login dot-dotnya ya. Jadi update-nya dua di Filecoins sama di file login. Save, update. Oke, ini udah update. Kita build. Kita tunggu. Saya lagi jalankan aplikasi Vignesia 3-nya di laptop saya satu lagi ya. Di loading. Nanti saya coba tambahkan akun baru dan juga tambahkan login di akun tersebut, kemudian masukkan kata-kata motivasi. Oke, ini ya aplikasinya di laptop saya. Kita login dulu, saya sense up dulu. Sense up namanya Raffi Ahmad ya. Profesinya YouTuber. gmail.com emailnya. Pokoknya 12345. Klik tombol daftar. Berhasil registrasi ya. Saya refresh ya di database yang ada di laptop saya ini. Nah, ini tampil ya, Raffi Ahmad yang terbaru nih. Kemudian di tabel motivasi ini yang terakhir, harus semangat semua. Coba login dulu. Menggunakan akun Raffi tadi. Setting. Berhasil sign in. Oh, saya Raffi Ahmad. Klik tombol submit. Berhasil submit.
Kita refresh di sini ya, ini ya. Kelihatan ya. Nah, nanti teman-teman bisa sharing dengan uh, anggota kelompok ya. Jadi nanti kalian bisa demokan uh, pakai Zoom aja ya. Ya, seperti saya record ini pakai Zoom, nanti masing-masing bisa saling share screen ya. Misalkan dia uh, sebagai server, misalkan ada satu kelompok itu ada dua orang masing-masing uh, melakukan hal yang sama ya. Jadi nanti saling berbagi link atau token dari Groknya tadi ya. Kemudian coba melakukan registrasi dan input uh, kata-kata atau motivasi. Ya, kita refresh. Nah, ini ya, lalu saya Raffi Ahmad ini saya isi dari laptop kayak ini. Ya. Oke, jadi itu materinya, teman-teman. Silahkan nanti kalian praktekkan. Jadi uh, kalian kumpulkan dalam bentuk video seperti ini, langsung demonstrasi aja, demonstrasi untuk penggunaan Flood Lab-nya ya. Kemudian sifatnya kelompok ya, bisa minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Jadi nanti masing-masing bisa berbagi ini ya, link ngroknya ya, supaya nanti uh, bisa diakses oleh teman yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin tanyakan bisa langsung WhatsApp saya, ya kan, uh, kesulitan atau kendala yang dialami di aplikasi Viginesia 3. Oke teman-teman, untuk project folder ini nanti saya share ya Google Drive-nya, linknya. Nanti kalian bisa download. Saya reminder lagi, ini aplikasi ngroknya. Teman-teman baiknya simpan di drive C ya. Ini untuk jalankan aplikasi ngroknya tadi ya, caranya sudah saya sampaikan di video. Kemudian ini folder Viginesia ya, ini disimpan di htdocs ya, di C di sam htdocs ini ya. Kemudian Viginesia 3 ini disimpan di drive apa aja ya. Ya, Viginesia 3 ini yang aplikasi Dart-nya yang buat di Flood Lab-nya. Nah, Viginesia ini untuk yang di apa namanya, di docs-nya. Jangan lupa buat database di localhost atau di MySQL di komputer masing-masing ya. Kemudian jalankan ngrocks-nya ya, menggunakan command prompt seperti ini supaya mendapatkan hasil ini, link ini ya, yang bisa di-share ke teman-teman anggota kelompoknya. Tapi ingat, ketika nanti link ini dipakai, ininya jangan di close. Nanti kalau di close koneksinya putus ya. Otomatis nanti buat lagi, dapetin lagi ininya, linknya, dan pasti berubah. Dan harus diupdate lagi di sininya. Baik di file ini yang const.dart ini diupdate di sini. Dan juga tadi di file login ya. Di line 39 dan line 42. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Silahkan dicoba untuk aplikasi Viginesia 3. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.